Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan diagnosa terhadap perangkat yang dia mengecasnya sangat lambat. Nah, bagi Anda yang mengalami hal semacam ini, mungkin bingung permasalahannya terletak dari mana, maka saya memiliki solusi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Ampere yang Anda bisa download di Google Play Store. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan tunjukkan bagaimana cara menganalisa atau mendiagnosa menggunakan aplikasi Ampere ini. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwasannya pengecasan saya itu minimalnya di angka 170 mA dan maksimalnya di 440 mA. Nah, sekarang saya cabut dulu casan saya. Nah, kalau begini, ini dia tidak terhubung ke pengecasan ya, dan kita bisa melihat di sini untuk pengurangannya berapa, di angka minus 530 mA. Nah, pengecasan pada umumnya itu sekitar 5 watt atau 1000 mA. Nah, ketika kita masukkan, nah ini sudah masuk pengecasannya. Lalu yang mesti kita perhatikan di sini, untuk di bawah status chargingnya itu ada tulisan plugged ya. Dia ada dua, bisa AC charger, bisa USB power. Nah, kalau misalnya dia statusnya USB power, maka pengecasannya akan lambat sekalipun dia menggunakan adaptor asli, namun ada kesalahan sistem yang bisa membacanya USB bukan AC. Itu bisa ya. Jadi solusinya kalau seperti itu, tinggal colokin ulang saja dengan cara melepasnya seperti ini, lalu memasukkannya kembali. Nah, seperti itu. Lalu untuk diagnosa yang lainnya, semisal tadi ponsel saya itu berkurang minus 530 mA. Nah, lalu yang masuk itu sekitar 700, berarti 700 dikurang 500-an, kira-kira sekitar 200 mA yang masuk. Dengan catatan bahwasannya ponsel saya ini tidak bisa dimainkan. Kenapa bisa begitu? Itu adalah sebuah diagnosa yang saya lakukan, kurang lebih begitu. Kalau untuk ponsel Anda sendiri, itu bisa disesuaikan ya, untuk berapa pengurangannya dan berapa pengisiannya, kurang lebih seperti itu. Dan memang apabila sedang mengecas itu memang sebaiknya handphone tidak dimainkan. Apabila dimainkan, maka yang terjadi adalah tidak mengecas namun berkurang, kurang lebihnya seperti itu. Karena di dalam idle ini sendiri memang untuk pengurangan sendiri memang cukup besar ya, bisa di angka minus 400 sampai minus 500 mA. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengurangan dari ponsel Android ini jika menggunakan pengecasan 5 watt, maka sebenarnya kurang optimal gitu. Memang disarankan menggunakan fast charging. Itu pun jika ponselnya mendukung, kurang lebih seperti itu. Nah, hal pertama yang tadi itu sudah ya. Lalu yang kedua adalah perbandingan antara kabel charger 1 dengan kabel charger 2. Nah, sebelumnya saya menggunakan kabel charger yang panjang. Nah, sekarang saya ingin mencolokkan kabel charger saya yang pendek.
Nah, sebentar saya mau colokkan terlebih dahulu, tapi ini jadi eh ini ya. Nah, saya nggak tahu ini apakah akan menjadi USB atau AC charger ya. Kita lihat saja. Nah, di sini sudah terhubung. Bahwasannya kabel USB-nya juga dalam kondisi bagus ya, keduanya baik itu kabel USB saya yang pendek maupun yang panjang itu semua sama bagusnya. Lalu kalau untuk urusan kenapa kok ngecasnya di HP saya lambat, ya memang karena eh, ini adalah handphone lawas ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, bahwasannya itu handphone ini memiliki 28 nm lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan temperaturnya juga sangat panas karena ini sistem on chipnya menggunakan Qualcomm jadul, kurang lebih seperti itu. Makanya pengecasannya tidak optimal. Dan lebih optimal kalau misalnya perangkatnya mati. Jadi kalau ponsel kawan-kawan mengalami susah ngecas atau apapun itu sebaiknya dikomparasikan terhadap beberapa kabel. Terus habis itu juga dikomparasikan juga terhadap kepala chargernya dan juga posisi berkurangnya berapa dan penambahannya berapa maksimumnya gitu. Sebenarnya itu kalau untuk standarnya maksimumnya itu di atas 500 mA itu sudah normal, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini saya mau colokkan kembali untuk ngecas lagi ya handphone saya. Jadi kalau untuk temperatur 44,5 derajat ini sebenarnya sudah kurang optimal untuk melakukan pengecasan ya. Dia harus eh, di bawah ya, di bawah dari 35 derajat itu kurang lebihnya optimal ya. Nah, di sini memang pengecasannya lebih lambat ketimbang eh, pengecasannya lebih lambat ketimbang pengeluarannya. Maksudnya pengeluarannya itu adalah daya ponsel ini berkurang minus 500 mA. Jadi kesimpulannya adalah ketika handphone saya ini dipakai untuk bermain ya, sambil bermain atau apa itu dia akan mengurang gitu. Jadi dia tidak menambah gitu, akan tetapi mengurang. Dan hanya menambah atau bisa ketika ponsel ini dimatikan ya, karena memang ponselnya jadul gitu ya. Kecuali kalau saya menggunakan fast charging ya, dari Qualcomm Quick Charge, ini baru ponsel ini bisa gitu. Tapi ini adalah saya menggunakan pengecasan yang biasa yaitu 5 watt ya. Dan Anda bisa lihat sendiri bahwasannya ini tegangannya drop ke 90 miliampere, kurang lebihnya kayak gitu. Dan ini adalah kerusakannya bukan terletak di kabel dan juga eh, bukan terletak di ininya juga ya, bukan terletak di adaptornya juga ya, akan tetapi memang bermasalah dari ponsel itunya sendiri gitu. Karena kalau saya tes di perangkat-perangkat lain seperti di iPhone saya maupun di perangkat Android lain itu semuanya berjalan normal, kurang lebihnya seperti itu. Ini hanya permasalahan di handphone ini saja. Jadi dengan software semacam ini Anda bisa menganalisa gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk membuang kabel charger Anda atau membuang adaptor Anda. Cukup perbandingannya adalah dengan menggunakan Anda boleh pinjam punya teman Anda atau pinjam punya sanak saudara Anda untuk memperbandingkan apakah pengecasan ini lambat disebabkan karena adaptor atau kabel atau dari handphonenya itu sendiri. Nah, kurang lebih itu saja yang ingin saya sampaikan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.